Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Proses Edi Saputra, SPD PNPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Yang terhormat teman-teman rekan saya sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya kita bisa berkumpul pada waktu ini untuk menyampaikan materi hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap teknologi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Tri Retno Sudiandika, ada saya sendiri, Muhammad Nizar Rosdi Al-Farija, lalu ada Arif Rasyani, dan ada Anita Hiara Sita, ada Deborah Maria Nababan, dan ada Sabila Pulman. Untuk selanjutnya adalah sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh presentator. Kepada presentator saya serahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja, pada era modern ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini memudahkan semua orang dalam beraktivitas maupun dalam berkomunikasi. Di Indonesia sendiri yang telah memasuki zaman modern di mana kemajuan pesat terjadi pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan peradaban manusia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Ilmu dan pengetahuan teknologi atau IPTEK merupakan suatu sumber yang dimana manusia dapat menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari, dan IPTEK itu sendiri dapat dikelola oleh manusia. Yang disebut sumber di sini adalah berupa penemuan baru seperti ilmu atau teknologi. Dengan berkembangnya IPTEK ini tentunya menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak negatifnya adalah berdampak pada kesehatan mental yang dapat terganggu. Menurut Kemenkes, tahun 2018, kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Sedangkan orang yang mentalnya terganggu akan mengalami kegangguan pada suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Oleh karena itu, perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia haruslah senantiasa diiringi dengan nilai-nilai Pancasila agar kehidupan bangsa tidak rusak karena pengaruh buruk IPTEK yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Alima yang berarti pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui. Dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengetahuan dan teknologi, yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK bukan hanya memikirkan tentang apa yang ditemukan dan apa yang dibuktikan, serta yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga ini berbunyi persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK harus dapat membuka rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmu memiliki kebebasan untuk pengembangan IPTEK. Namun ilmu juga harus menghormati dan
Hargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima ini berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya akan dipaparkan. Selanjutnya ada urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Konsep Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya yang pertama yaitu setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Nah, dari uraian tersebut mengandung makna bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi contoh ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu, saya akan menjelaskan definisi, faktor, dan dampak mental health. Apa itu mental health? Mental health atau kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja serta produktif dan bermanfaat, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO. Nah, terdapat dua faktor penyebab mental health atau kesehatan mental seseorang. Yang pertama ada faktor secara internal, lalu yang kedua ada faktor secara eksternal. Lalu dampak mental health. Tidak hanya dari sudut pandang psikologis, tetapi juga dalam hal kesehatan fisik individu dengan gangguan kesehatan mental yang kondisinya memburuk sebagai akibat dari berbagai penyakit. Berikut ini adalah konsekuensi dari mengabaikan kesehatan mental. Yang pertama ada memengaruhi kondisi psikologis. Contohnya seperti emosi yang mudah berubah, seringkali menjadi marah atas sesuatu yang kecil, mudah tersinggung oleh ucapan seseorang, dan dengan cepat menjadi kewalahan oleh sesuatu karena beban mental yang berlebihan. Lalu yang kedua ada kondisi kesehatan terganggu. Itu dengan mengabaikan kesehatan emosional, tidak hanya mempengaruhi kondisi mental seseorang, namun itu juga akan berpengaruh pada kesehatannya. Kondisi fisik seseorang justru memburuk sebagai akibat dari kondisi psikologis yang bermasalah ini seperti mudah tertidur dan lelah. Lalu yang ketiga ada depresi. Seseorang yang depresi sering percaya bahwa dia tidak lagi memiliki harapan karena dia kecewa bahwa semua yang dia coba dan perjuangkan tidak menghasilkan apa-apa. Akibatnya seseorang yang depresi juga percaya bahwa dia tidak berharga. Lalu ada bunuh diri. Bunuh diri adalah puncaknya yang lebih parah daripada pengabaian kesehatan mental jangka panjang. Seseorang yang mengalami depresi akibat kesehatan mental yang memburuk tidak akan segan-segan melukai dirinya sendiri dengan menyayat tubuhnya sendiri. Lebih dari itu, terkadang mereka melakukan cara berbeda untuk mengakhiri semuanya. Karena mereka percaya bahwa menghapus hidup mereka sendiri adalah cara tercepat untuk mengakhiri semua penderitaan mereka. Selain itu, insiden seperti itu bisa terjadi karena sering terjadinya di berbagai kelompok sosial. Selanjutnya saya akan ke presentator.
Pengaruh perkembangan iptek terhadap mental health. Dalam penggunaan media sosial kerap kali digunakan untuk menimbulkan perasaan baik, tetapi tanpa disadari, media sosial juga dapat menjadi bumerang bagi penggunanya, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang bersifat buruk. Sudah banyak sekali terjadi kasus-kasus kesehatan mental yang berhubungan atau disebabkan oleh perkembangan teknologi, seperti halnya depresi, nomofobia, gaming disorder, antisosial, dan bahkan anoreksia bulimia nervosa. Yang pertama itu depresi. Biasanya karena terlalu sering mengakses media sosial, kemudian membandingkan kehidupan orang lain yang kita lihat di media sosial tersebut dengan kehidupan kita sendiri di dunia nyata. Selanjutnya ada anoreksia bulimia nervosa yang terjadi karena maraknya body shaming di media sosial. Lalu nomofobia. Nah, nomofobia itu penyimpangan psikologi yang dipengaruhi oleh ketergantungan seseorang terhadap gadget. Selanjutnya ada gaming disorder, adalah kecanduan bermain game. Gangguan ini memiliki gejala utama yaitu memprioritaskan bermain game di atas aktivitas keseharian lainnya. Dan yang terakhir ada antisosial. Antisosial ini dapat diartikan dengan gangguan kepribadian yang cenderung kepada menghindari hubungan dengan orang lain. Penderita akan lebih sering berinteraksi dengan dunia maya dan kontak sosial dalam masyarakat akan semakin berkurang. Terlepas dari berbagai risiko gangguan kesehatan mental yang tadi, media sosial juga sebenarnya memiliki potensi sebagai platform untuk memberikan dukungan bagi orang-orang dengan gangguan psikologis, dengan mempromosikan kesehatan mental, mendukung retensi pengobatan kesehatan jiwa, dan meningkatkan layanan kesehatan mental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada beberapa implementasi peran sila Pancasila dalam mengatasi mental health. Di antaranya, sila pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang ke-1, sebagai umat manusia yang beriman, kita hendaknya selalu memilih dan memilih teman dan lingkungan yang baik. Kemudian yang kedua, menerapkan pola hidup sehat sesuai poin sila pertama dengan senantiasa beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan iman dan takwa kita. Yang ketiga, untuk instansi kesehatan diharapkan tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat walaupun adanya perbedaan agama. Kemudian yang kedua ada sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama atas hak serta kewajiban dengan tidak saling menindas ataupun membuli antar umat manusia. Kemudian yang kedua, tidak semena-mena memperlakukan antar sesama. Kemudian yang ketiga, untuk pemerintah diharapkan memperlakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah kesehatan, terutama masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya, ada sila ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Yang pertama, bersatu bersama-sama dalam mengatasi mental health. Kemudian yang kedua, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk kesehatan fisik, namun juga mengenai kesehatan mental dan juga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, bersatu bersama-sama dalam menghadapi mental health. Yang kedua, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan tidak hanya untuk kesehatan fisik, namun mengenai kesehatan mental juga demi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, setiap masyarakat yang mengalami masalah kesehatan mental dapat memperoleh fasilitas kesehatan secara adil di rumah sakit, puskesmas maupun unit kesehatan lainnya. Yang kedua, bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan dalam menangani kesehatan mental seluruh warga Indonesia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak presenter yang sudah menyampaikan materinya. Dari materi kali ini saya mendapatkan kesimpulan
bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu sumber yang dimana manusia dapat menikmatinya dalam kehidupan sehari-hari, dan iptek itu sendiri dapat dikelola oleh manusia. Yang disebut sumber tersebut adalah berupa penemuan-penemuan baru seperti ilmu atau teknologi. Menurut Sung 2007, ada 5 nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan yang terakhir ada nilai keadilan. Adapun pengertian dari mental health yaitu kondisi kesejahteraan seorang individu yang dapat menyadari potensi serta kemampuannya sendiri, dapat mengatasi masalah serta tekanan kehidupan dengan normal, juga dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi yang baik kepada komunitasnya menurut WHO. Dan perkembangan iptek sudah menjadi bagian dari kegiatan semua orang, dan artinya iptek membawa pengaruh besar juga terhadap mental health. Contohnya adalah dalam penggunaan media sosial. Kerap kali tanpa kita sadari, media sosial ini dapat menimbulkan hal-hal buruk di kesehatan mental para penggunanya. Banyak sekali kasus-kasus terganggunya mental health yang disebabkan karena ketegangan sosial, seperti halnya depresi, anoreksia dan bulimia, nervosa, nomofobia, gaming disorder, dan serta masih banyak yang lainnya. Mungkin untuk sesi pemaparan materi diskusi kali ini sudah selesai. Dan bagi teman-teman yang ingin atau mempunyai kritik dan saran bisa mengisi kolom komentar yang sudah tersedia. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan dari hasil diskusi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan. Saya Muhammad Nidya, selaku moderator, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.